Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Reliance Sekuritas. Untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospeknya esok, kami sudah bersama Lanjar Nafi, Head of Research Reliance Sekuritas. Mas Lanjar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terakhir kita lihat penutupan di awal pekan ini justru menunjukkan pelemahan. Apa saja sentimen yang bergerak di pasar hari ini, Mas? Pada awal pekan ini kita melihat fenomena pelemahan dari mayoritas indeks di konstruksi ya, akibat beberapa katalis dari laporan keuangan full year 2020 yang tidak memuaskan dan jauh di bawah ekspektasi. Dan di sini investor melihat dampak dari pelemahan itu mengkaji ulang ya bagaimana kemampuan emiten konstruksi dalam melancarkan proyeknya di tahun 2021, karena kita lihat dari penurunan laba bersih dan pendapatan di tahun 2020 itu sangat memprihatinkan. Rata-rata mayoritas mengalami penurunan pendapatan hingga 90%-an ya. Dan ini membuat investor mengkaji ulang cukupkah tingkat likuiditas dari perusahaan emiten konstruksi untuk melakukan pembayaran bunga-bunga hutang mereka yang cukup besar ya untuk membiayai itu. Dan juga investor menunggu realisasi dari SWF ya yang sedang digodok oleh pemerintah. Apakah ini akan mampu sedikit memangkas beban perusahaan konstruksi ya yang tadinya dibiayai oleh hutang dan mulai dialihkan dengan pembiayaan dari lembaga pengelolaan investasi. Dan ini yang masih ditunggu investor, sehingga dari katalis tersebut investor melihat harga saham saat ini di konstruksi sudah cukup tinggi ya, dan mereka melakukan penjualan atau mengembalikan saham tersebut pada rata-ratanya seperti itu. Baik, kita lihat aneka industri ini menguat ya 0,84%, sementara properti anjlok hampir 2%, sekitar minus 1,87%. Menurut Anda apa yang mempengaruhi hingga properti ini anjlok hampir 2%, Mas Lanjar? Ya, properti ini kan tadi seperti yang saya bilang lebih ke konstruksi ya, saham-saham konstruksi yang turunnya cukup signifikan. Kita lihat Waskita Karya, Wika ya, dan rata-rata memang ambles hingga auto reject bawah ya pada perdagangan hari ini. Dan ini menyimpulkan dari laporan keuangan full year mereka yang tidak begitu baik ya di 2020. Dan kedepannya memang view investor masih menunggu efek dari relaksasi pemerintah mengenai kebijakannya, yang kita tahu kemarin itu sudah banyak pemerintah untuk mendukung adanya pemulihan performa dari perusahaan-perusahaan konstruksi, di mana penurunan tingkat suku bunga hingga level terendah saat ini, hingga pajak ya, LTV, dan juga beberapa kebijakan pembuatan lembaga pengelolaan investasi. Baik, dengan soal properti ini, menurut Anda kalau dilihat dalam jangka waktu atau short term, apakah layak dikoleksi atau ada rekomendasi lain untuk ini? Oke, kalau untuk short term ya, saya melihat adanya memang sedikit peluang ya dari short term, di mana pergerakan dari kita sebut saja untuk saham Waskita Karya yang sudah melemah cukup signifikan mendekati level rata-rata 200 hari, itu secara teknikal sendiri psikologisnya sudah mendekati level oversold yang mengartikan jenuh akan penjualan. Dan juga untuk saham Wika yang juga telah cukup turun signifikan dan sudah mendekati level rata-rata 200 harinya dia, secara psikologis sudah memasuki area oversold juga. Jadi kalau untuk short term bisa dicermati adanya technical rebound jangka pendek ya. Meskipun kalau secara fundamental investor masih melihat akankah SWF ini dapat membiayai sepenuhnya proyek-proyek pemerintah yang dikendalikan oleh emiten konstruksi BUMN ini. Tapi kalau untuk short term bisa kita cermati beberapa saham yang sudah memasuki rata-rata 200 harinya dia dan juga sudah memasuki level jenuh jual. Seperti itu.
Oke, baik. Nih soal komitmen ini Mas, Indonesia dan juga Tiongkok mungkin ya, soal sentimen baterai listrik nih. Prospeknya seperti apa kalau untuk Inco, kemudian ANTM dan juga TINS? Ya untuk baterai listrik ini masih kaitannya dengan harga nikel sih kalau saya lihat ya. Meskipun ada beberapa katalis dari kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia dan Halo, Mas Lanjar. masih mengalami tren negatif ya. Ya, silakan sorry. Mas, silakan. Ya, sorry. Oke, silakan dilanjutkan Mas. Oke, jadi kalau untuk emiten-emiten yang related dengan baterai ya seperti ini, related dengan baterai ya ini lebih ke harga nikel ya yang terlihat akhir-akhir ini masih bergerak cukup bearish. Jadi kalau harga nikelnya masih bergerak seperti ini, cenderung bearish, ini akan membuat harga saham-saham di emiten related dengan baterai ya, seperti Antam dan Inco, ini masih tidak begitu leluasa untuk bergerak ya secara pergerakannya. Karena kalau untuk kedua emiten ini, Antam, Inco, ini masih sangat related sekali dengan harga komoditas nikel. Oke, kalau kita coba breakdown ya, mungkin untuk perbandingan IHSG di kuartal 1 2021 ini dibandingkan 2020, bisa di breakdown sedikit Mas, perbandingannya dan bagaimana ke depannya peluang IHSG kita di kuartal 2 ini? Oke, kalau di breakdown, sangat berbeda pasti ya di IHSG di kuartal 1 tahun 2019 dan juga kuartal 1 tahun 2020. Kalau kuartal 1 tahun 2019 kita dihadapkan dengan utamanya pertama sebelum pandemi itu kasus investasi ya yang cukup banyak menyita investor dan juga membuat investor khawatir dan menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap iklim investasi, dan juga dibarengi dengan adanya pandemi COVID-19 di tahun 2019. Ini membuat IHSG turun signifikan ya, dan sempat berbeda sangat jauh lah. Kalau tahun 2021 ini ya, IHSG kuartal 1 saya lihat tidak begitu banyak mengalami penurunan ya. Kalau saya hitung dari Januari hingga Maret dia hanya turun 0,20%-an, dan hal ini memang masih cenderung lebih better dibanding tahun 2020 seperti itu. Dan untuk kuartal kedua saya lihat banyaknya langkah-langkah agresif pemerintah yang masih ditunggu oleh investor, seperti realisasi dari jalannya lembaga pengelolaan investasi, dan juga prospek dari tingkat suku bunga yang kemungkinan akan kembali diturunkan akibat inflasinya masih cukup rendah, dan juga untuk mendorong biaya pinjaman yang lebih rendah, dan juga beberapa kebijakan ya mengenai pendanaan untuk pemulihan ekonomi Indonesia yang related juga dengan pendanaan ekonomi di global ya, dan ini yang masih dinanti oleh investor. Jadi di kuartal kedua ini saya kira masih cenderung optimis kalau saya lihat ya, dan untuk secara seasonality juga IHSG di bulan April ya ada potensi probabilitas kenaikan 55% ya probabilitasnya, sekitar rata-rata 0,4%-an, dan untuk di bulan selanjutnya juga masih ada probabilitas cukup tinggi untuk mengalami kenaikan hingga menutup di kuartal kedua di tahun 2021.